Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai konseling individu, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing, biar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta diberikan kesuksesan. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar? Baik? Baik. Alhamdulillah baik ya. Terus selama ini aktivitas apa yang kamu kerjakan? Kalau saya sendiri dari pulang sekolah Ya, itu biasanya bersih dulu. Habis Ya. bersih saya berangkat ke TPQ untuk belajar. ya. Terus? Kemudian pulang maghrib. Tapi Ya. kalau misalkan sekolahnya pulang maghrib, saya nggak ngajar di TPQ. Oh, gitu ya. Malamnya habis maghrib saya langsung ngajar di Ya, les. les gitu Sampai ya. jam 8. Lalu nanti setelah jam 8 mengerjakan PMN dan tugas dari sekolah. Oh, gitu ya. Itu berarti kegiatan kamu setiap hari ya. Iya. Oke, dalam bimbingan konseling individu ini ada tahapan-tahapan ya. Tapi sebelumnya saya mohon nanti ada izin kalian ya. Izin kamu nanti tanda tangan izin konseling individu ya atau orang tua ya. Oke, saya lanjutkan. Di dalam konseling individu itu ada azasnya. Pertama adalah azas keterbukaan, di mana kamu bisa bercerita semuanya, jangan ditutup-tutupi. Itu azasnya. Dan yang kedua adalah azas kesukarelaan. Jadi kamu bercerita dengan ikhlas, gitu ya. Tidak ada unsur paksaan dan sebagainya. Yang ketiga adalah azas kerahasiaan. Saya akan merahasiakan semua apa yang kamu ceritakan ke saya. Jadi tolong dari 3 unsur ini, apa kamu siap untuk menerima? Siap. Siap untuk menerima ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada azas keterbukaan, di mana azas keterbukaan itu kamu harus bercerita apa adanya, jangan pernah ditutupi sampai sekecil apapun, gitu ya. Azas kesukarelaan adalah kamu ya bercerita dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan saya memaksa, ya kan? Itu. Yang ketiga adalah unsurnya kerahasiaan, gitu ya. Unsur kerahasiaan, saya akan merahasiakan semua apa yang kamu ceritakan, gitu ya. Oke, itu termasuk tahap awal. Jadi nanti konseling itu ada tahap awal, tahap inti, dan penutup. Itu adalah tahap awal. Sebelum saya ke tahap inti, saya akan menanyakan ke kalian, kesiapan kalian, kondisi kalian. Kondisi kamu sekarang gimana? Sehat? Sehat ya, sehat jasmani maupun rohani, gitu ya. Apa kamu sanggup untuk dilanjutkan konseling hari ini? Sanggup. Sanggup. Siap ya? Siap. Oke, siap. Sekarang masuk ke tahap inti ya. Sekarang kamu datang ke sini ada masalah apa? Saya Ya, niatnya habis dari sekolah ini, lulus dari sini, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. begitu ya. Namun, keluarga saya ada keterbatasan biaya sebagainya. Begitu ya. Berarti sudah bulat bahwa kamu nanti setelah dari SMK ya, kamu sekarang kan kelas 12 ya kan. Setelah dari SMK kamu nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi ada kendala dengan biaya. Ya. Oke, sekarang saya pakai teknik yaitu problem solving counseling ya, itu akan saya analisa, saya akan mengidentifikasi tentang masalah keuangan kamu, kan gitu ya. Mohon maaf ya, karena ini adalah kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritakan akan saya rahasiakan, kan gitu ya. Ya. Oke, sekarang boleh kamu bercerita tentang kondisi keluargamu. Kalau dari ayah sendiri, Ya. saya pekerjaannya itu swasta, Ya. di proyek. Ya. Kemudian kalau ibu sendiri catering. Ya, Terus untuk penghasilan mungkin 1 juta ada sampai. begitu ya. Oke. Itu ya. Ya. Oke, dari sumbernya seperti itu. Sebenarnya kamu yang paling ngetren hari ini, kamu berhak mengurus KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP Kuliah. Karena syaratnya KIP Kuliah pertama adalah penghasilan dari
ayah atau penghasilan dari kepala keluarga tidak boleh melebihi, kalau dibagi sama yang keluarga, anggota keluarga tidak boleh melebihi 1 juta. Contohnya, kalau ada 4 anak, 4 keluarga, dalam keluarga ada 4 anggota, ya berarti ada anak 2, ibu, bapak. Maka untuk syarat KIP-nya adalah harus di bawah 4 juta penghasilannya, karena per orang atau per anggota keluarga rata-rata mendapat kurang daripada 1 juta. Itu ya, kalian berhak untuk mengajukan KIP, yaitu lewat akun, ya lewat akun. Nanti di bulan Januari ya akun akan dibuka. Itu adalah fasilitas untuk mendapatkan beasiswa sehingga kamu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang kamu suka. Itu ya, swasta maupun negeri ada program KIP. Itu ya, kalau swasta kuotanya hanya sedikit. Contohnya di Undar, kalau di sini ruang lingkupnya ya, di Undar, di Unmaha ya, di Unibdu, di STKIP ya, seperti itu, di Undasi itu hanya kira-kira 10 sampai 15 yang menerima KIP. Itu ya. Oke. Apa kamu sudah masuk, data kamu apa sudah masuk ke DTKS? Ngerti DTKS? Data kesejahteraan sosial dari Dinas Kesehatan, pernah dapat bantuan? Dulu pernah dapat KIP pas SMP, waktu SMA udah tidak lagi. Oh gitu ya. Iya. Nah ini tolong dicek data kamu. Kalau kamu masih terdaftar di DTKS, karena kamu pernah mendapatkan KIP, iya kan? Iya. Nah, setelah mendapatkan KIP berarti kamu terdaftar di DTKS. Lah, ini lama, tolong dicek. Kalau masih terdaftar, otomatis kamu nanti tidak ada administrasi yang lain. Jadi setelah data kamu ada di DTKS, tinggal kamu mendaftarkan akun KIP, jadi sudah sinkron ya, dari Dinas Pendidikan menyinkronkan ke Dinas Sosial, Kementerian Sosial. Jadi kalau punya DTKS maka akan sinkron untuk mendapatkan KIP. Itu ya, itu untuk KIP adalah untuk mendapatkan beasiswa sekolah gratis ya, sekolah gratis, bukan gratis tapi dibayari sama negara, maksudnya itu KIP itu ya. Terus ya, mendapat uang saku. Uang sakunya itu kira-kira 1 semester keluarnya, tapi berdasarkan daripada daerah masing-masing. Kalau Surabaya sama di Jombang nggak sama, gitu ya. Kalau di Surabaya lebih besar, mungkin 1 juta lebih. Jadi 6 semester bisa mendapat 7 juta untuk biaya hidup atau biaya makan. Kalau di Jombang kurang lebih 4 juta sampai 5 juta. Itu ya. Terus KIP itu dibatasi hanya 8 semester. Selebihnya kamu harus bayar lagi. Itu ya. Makanya kalau dapat beasiswa jangan enak-enakan, males-malesan. Jadi tetap harus belajar. Itu ya. Itu untuk bisa mendapatkan daripada beasiswa, biar kamu bisa mendaftar ke perguruan tinggi. Gitu ya. Itu sekilas. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya. Kan saya ada sertifikat atau piagam. Nah, itu bisa digunakan nggak untuk daftar ke perguruan tinggi? Lihat tingkatnya apa? Ada yang tingkat kabupaten, provinsi, sama nasional juga. Yang utama adalah nasional. Itu ya. Itu namanya senam BP ya, prestasi ya. Iya. Prestasi itu nanti dilampirkan sertifikat yang tingkat nasional, itu yang utama. Itu namanya golden ticket. Kalau yang nasional itu golden ticket itu ada ketua OSIS ya, terus ada yang juara-juara nasional. Ini juara-juara nasional, saya nggak bahas untuk kabupaten ya, tapi juara-juara nasional ini yang bisa diperhitungkan di kampus nanti ya. Tapi sesuai itu, kamu nanti dapat juara apa kira-kira? Itu. Jadi nanti kalau memang harus sesuai, harus sinkron dengan yang jurusan yang diambil, kan gitu ya. Itu. Oke. Itu ya.
Terus dari sekian ini ya, apa yang saya terangkan mulai dari awal ya, kita pakai identifikasi masalah keuangan ya. Terus ada lagi saya ingin menimbulkan rasa pemikiran positif ke kamu tentang kampus. Terus ada lagi yang saya ingin memastikan kamu masuk ke kampus. Ini apa kira-kira percakapan yang saya ungkapkan tadi, menurut kamu, kesimpulan kamu yang kamu ambil apa kira-kira? Yang satu, selalu tetap berenergi positif. Jadi itu nanti ada tes, gitu ya. Silakan, tesnya juga sama. Maksudnya sama, kalau diterima memangnya di UNESA, itu terus kita sinkronkan, kita punya KIP, biasanya ada langsung sinkron. Diterima di UNESA, UKT-nya KIP, gitu, dengan jalur itu. Biasanya ada di situ. Itu seperti pengalaman dari alumni itu. Jadi yang utama adalah ngurus KIP. KIP ini berlaku bila kuliah, tapi kalau nggak kuliah nggak akan berlaku. Saya terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, kalau sudah, mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya ya yang kurang enak didengar atau menyinggung perasaan kamu ya. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, karena saya hanya memberi motivasi ya, memberi motivasi, tidak ada niat yang lain. Oke, kalau sudah nggak ada berarti kesimpulannya kamu lebih paham tentang informasi daripada perguruan tinggi ya. Berarti ada nanti dihitung keuangan ya, mendapatkan beasiswa, terus hilangkan rasa negatif menjadi positif ya, terus ada kepastian masuk perguruan tinggi. Itu kesimpulan terakhir. Oke, terima kasih ya. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, biar nanti kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan jasmani, serta diberikan kesuksesan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.